3 cerita kura-kura dalam mitologi. Kisah kura-kura dalam mitologi Mesir kuno. Kura-kura seringkali dikaitkan dengan dewa Set, dewa kekacauan, kekuatan destruktif, dan kegelapan. Set merupakan salah satu tokoh penting dalam cerita-cerita Mesir kuno yang selalu berusaha menghalangi perjalanan matahari, yang dianggap sebagai simbol kekuatan dewa Ra sebagai dewa matahari. Setiap malam melakukan perjalanan melintasi dunia bawah atau duat untuk melawan kekuatan kegelapan yang berusaha menghentikan kebangkitan matahari keesokan harinya. Kura-kura yang dikenal karena karakteristiknya yang lambat dan tahan banting, menjadi simbol yang tepat dalam mitologi ini, mencerminkan ancaman yang muncul dalam perjalanan Ra. Dalam pandangan Mesir kuno, dunia bawah bukan hanya tempat untuk orang mati, tetapi juga medan pertempuran antara kekuatan kegelapan dan terang. Set, sebagai musuh utama Ra, berusaha menggagalkan perjalanan ini dengan berbagai cara, dan kura-kura menjadi simbol dari kekuatan yang digunakan untuk menghalangi. Set seringkali digambarkan sebagai dewa yang jahat dan penuh dengan kecemburuan terhadap kekuatan Ra. Dalam banyak cerita, Set berusaha menghalangi matahari dengan menahan perjalanan Solar Bird, kapal yang membawa Ra melewati duat. Set menggunakan berbagai makhluk dan fenomena untuk mengganggu perjalanan tersebut, dan kura-kura seringkali berperan dalam kisah-kisah ini sebagai salah satu alat yang dipakai oleh Set dalam rencananya untuk menghentikan keberhasilan Ra. Namun, meskipun kura-kura menjadi bagian dari kekuatan Set, ia juga memiliki makna simbolik yang lebih dalam budaya Mesir kuno. Kura-kura dianggap sebagai hewan yang melambangkan ketahanan dan keberlanjutan. Dua kualitas yang sangat dihargai oleh masyarakat Mesir. Meskipun kura-kura bekerja untuk Set dalam beberapa kisah, ia tetap mempertahankan statusnya sebagai simbol keteguhan, bertahan melalui rintangan dan tantangan. Beberapa legenda menyebutkan bahwa Set mencoba menggunakan kura-kura untuk memperlambat pergerakan Ra melalui duat, menciptakan hambatan-hambatan yang menghalangi laju Solar Bird. Namun, meskipun usahanya, Ra selalu berhasil melanjutkan perjalanan dan bangkit kembali setiap pagi, membuktikan bahwa kekuatan terang dan kehidupan selalu mengalahkan kegelapan. Hal ini mencerminkan keyakinan orang Mesir bahwa meskipun ada kekuatan destruktif, kebaikan dan keteraturan alam selalu menemukan jalannya. Setiap malam, perjalanan Ra melalui duat adalah ujian yang berat. Set, dengan segala kekuatan kegelapannya, tidak pernah berhenti mencoba untuk menahan pergerakan matahari. Namun, kura-kura yang dikaitkan dengan Set tidak selalu berhasil dalam misinya. Ra, dengan kekuatan ilahinya, selalu berhasil mengatasi setiap ancaman, baik yang datang dari Set maupun dari makhluk-makhluk lain yang mencoba menggagalkan perjalanan tersebut. Dalam beberapa versi cerita, kura-kura tidak hanya menjadi alat yang digunakan oleh Set, tetapi juga menjadi simbol dari waktu itu sendiri. Kura-kura yang bergerak lambat, tetapi pasti, menggambarkan proses waktu yang tidak bisa dipercepat atau dipaksa. Meskipun begitu, seperti halnya perjalanan Ra, waktu terus berjalan dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Set, meskipun berusaha, tidak pernah bisa menghentikan aliran waktu yang terus berlanjut. Dengan demikian, kisah kura-kura dan Set tidak hanya berkisar pada pertempuran antara kekuatan terang dan gelap, tetapi juga menjadi metafora bagi perjuangan tak terelakkan antara kehidupan dan kematian, antara cahaya dan kegelapan. Mesir kuno mengajarkan bahwa meskipun ada kekuatan destruktif yang mencoba menghentikan kemajuan, kehidupan dan cahaya akan selalu menemukan jalannya, tak peduli seberapa berat rintangan yang ada. Kura-kura dalam mitologi Mesopotamia, Ninurta adalah dewa perang dan perburuan yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Ia adalah pahlawan yang telah menaklukkan banyak musuh dan menguasai berbagai kekuatan, sihir serta senjata yang dahsyat. Namun, dalam salah satu kisahnya, Ninurta menjadi terlalu ambisius dan berusaha merebut kekuasaan absolut. Ia ingin menguasai seluruh alam semesta, termasuk para dewa lainnya, sehingga membangkitkan kekhawatiran Enki, dewa kebijaksanaan dan air. Enki, yang dikenal sebagai dewa yang cerdas dan licik, tidak ingin Ninurta berhasil dalam ambisinya. Ia memahami bahwa keseimbangan dunia harus dijaga,
Dan jika Ninurta menguasai segalanya, keharmonisan para dewa akan terganggu. Oleh karena itu, Enki mulai merancang rencana untuk menghentikan Ninurta dengan cara yang tidak langsung, menghindari konfrontasi langsung yang bisa memicu perang antar dewa. Dalam kecerdasannya, Enki menciptakan seekor kura-kura raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Kura-kura ini bukanlah makhluk biasa, melainkan makhluk ajaib yang dikaruniai kekuatan oleh Enki sendiri. Setelah menciptakannya, Enki melepaskan kura-kura tersebut tepat di belakang Ninurta, tanpa disadari oleh sang pahlawan. Saat Ninurta berjalan dengan penuh keyakinan menuju tahta kekuasaan, kura-kura itu mengendap-endap di belakangnya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika Ninurta semakin dekat dengan tujuannya, kura-kura raksasa itu dengan cepat menggigit pergelangan kakinya. Gigitannya sangat kuat dan penuh dengan sihir Enki, membuat Ninurta kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke tanah. Sang pahlawan yang biasanya gagah dan tak terkalahkan tiba-tiba mengalami kelemahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kura-kura, tetapi makhluk itu tidak mau melepaskannya. Ninurta berteriak marah, merasa dipermalukan oleh serangan tak terduga ini. Ia mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan kura-kura. Tetapi setiap usahanya sia-sia. Enki, yang mengawasi dari kejauhan, tersenyum puas karena rencananya berhasil. Ia tidak perlu melawan Ninurta secara langsung. Cukup dengan kecerdikannya, ia sudah mampu menjatuhkan sang dewa perang tanpa harus menumpahkan darah. Setelah beberapa waktu, Ninurta akhirnya menyerah. Ia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat dirinya, ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan keseimbangan dunia. Ia menerima bahwa menjadi penguasa absolut bukanlah jalan yang benar, karena kekuasaan harus dibagi dan diatur dengan kebijaksanaan. Dengan penuh kekecewaan, ia mundur dari ambisinya dan kembali ke tempatnya semula di antara para dewa. Enki kemudian melepaskan Ninurta dari gigitan kura-kura. Tetapi ia telah memberi pelajaran yang berharga. Kejadian ini menjadi pengingat bagi para dewa dan manusia bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk memimpin. Kebijaksanaan, keseimbangan, dan kehati-hatian jauh lebih penting daripada sekadar ambisi dan kekuatan tempur. Kisah Ninurta dan kura-kura mengajarkan bahwa bahkan pahlawan terkuat pun bisa dikalahkan oleh kecerdikan dan strategi. Enki membuktikan bahwa kekuatan fisik tidak selalu menang dalam pertempuran, dan bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran. Dengan demikian, mitos ini menjadi simbol dari perlunya keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Legenda kura-kura dari Vietnam. Pada zaman dahulu di tanah Vietnam, Raja Enden Enagram Vinenagram menghadapi tantangan besar dalam membangun benteng yang kokoh untuk melindungi kerajaannya dari ancaman musuh. Setiap kali para pekerja menyusun batu dan kayu untuk mendirikan benteng, keesokan harinya bangunan itu hancur tanpa jejak. Raja merasa putus asa dan menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang menghalangi niatnya untuk membangun pertahanan yang kuat. Dalam keputusasaannya, Enden Enagram Vinenagram berdoa dengan khusyuk kepada para dewa agar diberikan petunjuk. Doanya dikabulkan ketika Kim Kui, dewa kura-kura emas, muncul di hadapannya. Dewa ini merayap perlahan di tanah, meninggalkan jejak kaki yang membentuk pola onik. Raja, yang percaya pada pertanda ilahi, mengikuti jejak tersebut dan memerintahkan rakyatnya untuk membangun benteng sesuai dengan pola yang ditinggalkan oleh Kim Kui. Dengan mengikuti jejak dewa kura-kura, mereka berhasil membangun benteng Colowe dalam bentuk spiral yang unik. Kali ini, benteng berdiri kokoh dan tidak lagi runtuh. Keajaiban ini membuat Enden Enagram Vinenagram yakin bahwa pertolongannya datang dari dunia para dewa. Benteng Colowe pun menjadi lambang perlindungan yang tidak mudah ditembus oleh musuh. Sebagai tanda restunya, Kim Kui memberikan sebuah hadiah istimewa kepada Enden Enagram Vinenagram, sebuah cakar emas. Dewa itu menjelaskan bahwa cakar ini dapat digunakan sebagai bagian dari pemicu busur panah ajaib yang akan menjadi senjata rahasia kerajaan. Dengan penuh rasa syukur, sang raja menerima hadiah tersebut dan memerintahkan para pengrajin terbaiknya untuk membuat busur yang disebut Lin Kuang Kim Tier Otjnn.
Busur ini memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali satu anak panah dilepaskan, ia akan membelah menjadi ratusan panah yang mampu menghancurkan pasukan musuh dalam sekejap. Dengan senjata ajaib ini, kerajaan Ien dan Enagram Vinenagram menjadi tak terkalahkan. Bahkan menghadapi Zhao Tu, penguasa yang terkenal kuat dan ambisius. Berkat busur sakti ini, Ien dan Enagram Vinenagram berhasil mengusir pasukan Zhao Tu yang mencoba menaklukkan negerinya. Kemenangan demi kemenangan diraih, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Benteng Celawe yang dibangun atas petunjuk Kim Kui menjadi benteng pertahanan yang sulit ditembus, melindungi kerajaan dari serangan luar. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Dalam legenda ini, akhirnya ada pengkhianatan yang menyebabkan rahasia. Senjata ajaib itu bocor kepada musuh. Zhao Tu akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan Ien dan Enagram Vinenagram, yang kemudian harus menghadapi akhir yang tragis. Meskipun demikian, kisah ini tetap menjadi warisan budaya yang berharga bagi rakyat Vietnam. Legenda Kim Kui dan Benteng Selo mengajarkan bahwa perlindungan ilahi dapat diberikan kepada mereka yang tulus berdoa dan berjuang untuk kebaikan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan bukan hanya kekuatan senjata yang menentukan kejayaan sebuah kerajaan,